Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan memulai pembelajaran tentang Al-Quran dan nama lain Al-Quran, yaitu Ad-Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi'ilillah salatan wa salaman daimain fi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita berkumpul di pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tentang Al-Quran dan nama lain Al-Quran. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita, yaitu pedoman bagi kita dan merupakan dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa nama, salah satunya Ad-Dik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan betapa pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Quran. Mungkin dari anak-anak ada yang bertanya, silakan. Siapa yang dulu baca aja kak? Bekis kak? Tentang dulu. Ya, bagus sekali. Nah, jadi hukum mempelajari ilmu tentang Al-Quran yaitu adalah fardu. Kenapa dikatakan fardu? Karena dalam sholat kita membaca Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Jika ilmu Al-Quran atau tajwid dan lain sebagainya tidak kita pelajari, maka Al-Fatihah kita tidak benar. Nah, di saat itu kita tidak sah mengerjakan sholat. Nah, jadi hukum wajib mempelajari Al-Quran adalah wajib. Nah, jadi dapat kita simpulkan kita semua wajib mempelajari tentang ilmu Al-Quran. Karena salah satu rukun daripada sholat fardu itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, di situ termasuk daripada rukun qauli, yaitu ucapan qaul. Nah, jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Itu pun termasuk dalam ilmu Al-Quran, yakni ilmu tajwid dan bacaan. Nah, kemudian di sini Bapak akan menjelaskan nama lain Al-Quran, yaitu Ad-Dik. Dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Jadi di situ kata Al-Dzikra adalah nama lain daripada Al-Quran. Nah, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang memeliharanya. Maka dari itu Al-Quran ini tidak dapat diubah, walaupun orang kafir dan lain sebagainya berusaha untuk mengubahnya. Kenapa? Karena Allah langsung yang mengubahnya. Karena Allah langsung yang menjaganya, sehingga Al-Quran itu tidak dapat diubah. Kenapa? Karena itu salah satu bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, yaitu Al-Quran, yang satu huruf pun tidak dapat diubah. Dan surahnya sampai akhir zaman, sampai kiamat datang akan tetap seperti itu, yaitu 114 surah dan 30 juz. Yang berbeda palingan dari segi mushafnya. Nah, ada yang mushaf Utsmani itu berjumlah 604 halaman, ada mushaf yang dikeluarkan dari Kemenak kita, itu berbeda-beda. Tetapi surah dan isinya tidak akan mampu diubah. Nah, jadi hendaknya kita mempelajari daripada ilmu yang di sana mengatur tata cara bacaan Al-Quran, tajwid Al-Quran. Jadi kita wajib mengetahui itu dan hendaknya kita senantiasa mempelajarinya dan membacanya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah ta'allama al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan wa 'allamahu,
dan yang mengajarkannya. Nah, jadi Al-Quran itu ketika kita mempelajarinya, apalagi mengajarkannya, itu akan menjadi sebaik-baik manusia. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan dari pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.